Berjumpa lagi dengan saya, yaitu Gede Kajuni Purwasila. Saya adalah peserta diklat di Damba Angkatan 7. Nah, saya akan memperkenalkan bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Python. Yang pertama, langkah-langkahnya kita harus menyiapkan yang namanya GBIM, yaitu garis besar isi media pembelajaran. Nah, di GBIM ini kita mengisikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator kompetensi, dan pokok-pokok materi. Nah, kebetulan materi yang saya buat media pembelajaran itu yaitu tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya yang ada di KD menganalisa sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung. Setelah kita membuat GBIM, kita akan selanjutnya membuat yang namanya JM, yaitu jabaran materi. Nah, di jabaran materi ini kita menjabarkan materi apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak melalui media whiteboard animasi, yaitu menggunakan aplikasi Python. Nah, di sini kita jabarkan materi. Nah, setelah kita membuat yang namanya JM, jabaran materi, selanjutnya kita buat yang namanya naskah, yaitu yang isinya di sana ada namanya code slide, storyline, aset visual, gambar, narasi, dan perkiraan durasi waktu yang akan kita sampaikan materinya. Karena Python itu memberikan materi kita waktunya kurang 3 menit atau 180 detik. Nah, di sini kita isikan apa yang mau dibuat animasinya. Apa yang akan diberikan di Python, entah berupa teks, nanti gambar, begitu juga narasi atau voice-nya. Nah, setelah kita membuat yang namanya GBIM, yang kedua JM jabaran materi, yang ketiga yaitu naskah. Nah, selanjutnya kita langsung membuat media pembelajaran whiteboard-nya menggunakan Python dengan cara yang pertama kita buka dulu yang namanya aplikasinya di browser, yaitu dengan mengetikkan python.com. Nah, kebetulan ini saya sudah masuk ikonnya. Setelah mengetik python.com, akan tampilnya sebagai berikut. Nah, Python ini aplikasi free ya. Nah, setelah itu biasanya coba saya buatkan dulu Python seperti ini. Kebetulan sudah masuk. Nah, nanti setelah masuk kita disajikan yang namanya template import create. Nah, kita sarankan karena kita mau baru belajar, kita buat dulu create. Nah, itu kita akan membuat yang baru. Biasanya di sini kalau kita klik create, nah nanti muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang perbandingannya yang horizontal 16 berbanding 9. Nah, setelah ini diklik, nanti akan muncul sebagai berikut. Nah, muncul dia sebagai berikut.
Nah, nanti kita akan disuruh memilih. Nah, ini dia pilih whiteboard. Nah, akan saya ikut. Nah, ini akan diberikan tampilan kosong. Nah, ini adalah layarnya, ya. Ini adalah timelinenya, ya. Di sini adalah suara. Kalau kita mau masukkan suara dan memberikan dia musik. Nah, setelah itu di sini ada play. Di sini ada untuk menambahkan slide. Nah, itu terus di sini ada pilihan, ada namanya screen, ada namanya background, di sini ada teks, di sini ada namanya karakter, di sini ada prop, di sini ada shape, di sini kita masukkan image, di sini akan kita menginsert video, di sini kita akan menginsert short, sound atau voice over. Nah, di sini kita akan ada beberapa spesial. Ini belum pernah saya menggunakan. Nah, biasanya kalau membuat yang baru kita tinggal pilih sini. Nah, karena saya sudah membuat medianya, saya akan ambil contoh punya saya, yaitu nih, saya edit. Nah, ini dia. Inilah hasil media yang saya buat berkat pelatihan di Damba Angkatan 7 yang diberikan atau narasumbernya Pak Agus Maulana. Terima kasih Pak Agus telah membimbing saya. Nah, di sini ini saya memiliki kurang lebih 27 slide, ya. Di sini slide yang pertama, slide yang kedua, 3 dan berikutnya. Nah, ini langkah-langkah yang pertama saya masukkan dulu yang namanya logo Teguh Handayani di Damba dan logo IPA. Nah, sesuai dengan naskahnya. Nah, naskah yang ketiga. Nah, ini naskahnya. Ini apa yang masukkan logo di Damba dan IPA. Nah, kita sesuaikan di sini. Nah, backgroundnya saya pilih yang ada di sini. Saya menggunakan sini, tinggal dipilih nanti mana mau digunakan background. Ini backgroundnya, ya. Saya pilih di sini ada macam-macam background. Carilah yang free. Ya, di sini ada yang yang pro. Jadi yang pro kita bisa gunakan 4 hari pada saat kita pertama kali register. Ya, nah, sini ada image-nya macam-macam di sini. Nah, ini ada. Tinggal kita pilih aja. Nah, yang berikutnya untuk teks, kalau ingin buat teks seperti ini, nah seperti ini. Nah, dicari di sini teks. Cari di sini teks, yaitu titel. Nah, pilih yang ini. Nah, nanti tergantung yang lainnya bagaimana teks apa yang akan kita pilih desainnya. Ya, terus bagaimana caranya menginsert gambar seperti ini? Ya, kita pilih yang namanya di sini image. Nah, di sini image kita pilih. Habis itu kita klik yang namanya upload image. Nah, klik upload image-nya. Habis itu kita pilih upload. Nanti kita pilih upload. Nanti kita mau bagaimana mau diambil gambarnya yang ada di komputer kita. Ya. Terus yang berikutnya, setelah kita menginput image, ada lagi. Nah, bagaimana caranya membuat ada slide? Kalau di PowerPoint itu namanya slide transisi. Nah, di sini ada untuk fotonya, tinggal diklik yang ini aja. Nah, di sini ada macam-macam slide transisinya untuk pergantian slide-nya. Ya, ada di sini namanya zoom out, ada workshop, tinggal dipilih di sini aja, dia akan preview-nya kelihatan. Nah, terus
Untuk misalnya kita mau merubah apa namanya karakternya, tinggal klik yang di sini, klik karakternya, di sini ada pengaturan. Ya, kita mau atur bagaimana posenya, apakah dia mau flip itu seperti membalikkan gambar, balikkan samping kiri ya. Sini ada efek, di A to B ada range, ini adalah untuk apa namanya gambar ini gambar ini ada di yang pertama atau dua yang terakhir. Nah, untuk melihat hasilnya, saya coba yang saya sudah buat ini. Saya sudah buat ini. Saya coba ganti posenya, saya ganti ini. Ya, saya coba mulai yang pertama. Oke, saya lihat. Habis itu kita lihat di sini share preview. Kalau sudah jadi, kita lihat previewnya bagaimana hasilnya. Seperti ini. Halo, kali ini bersama Pak Eka dalam pembelajaran IPA kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya. Coba perhatikan gambar tersebut dengan posisi mata tertutup. Apa yang bisa dirasakan? Tidak dapat melihat, Pak. Ayo kita simak penjelasannya. Syarat kita bisa melihat benda adalah adanya cahaya. Cahaya merupakan energi kasat mata yang berbentuk gelombang elektromagnetik, sehingga cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Sumber cahaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Salah satu contoh sumber cahaya yaitu matahari, api, dan cahaya bola lampu. Nah, itu kalau sudah kita kayaknya hasilnya sudah sudah cocok, terbalik ke back edit. Nah, terus bagaimana kita mengkonvertnya whiteboard yang kita sudah buat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah publish ini. Nah, publish. Habis itu karena di publish ini kita mau sharekan kemana? Kita namanya share link, download mp4, download gambar aja, download animation GIF, Photon, Vimeo, YouTube. Nah, karena kita akan mendownload dan kita masukkan ke YouTube kita. Syaratnya kita harus punya akun di YouTube. Nah, klik YouTube ini. Kita pilih YouTube ini. Sudah. Nah, di sini ada sudah kita tambahkan akunnya kita. Nah, kebetulan sudah ada akun saya. Ya, nah di sini kita pilih yang namanya publish untuk umum. Ya, nah, pilih, habis itu next. Nah, di sini setelah next, education, public, biarkan. Habis itu next. Nah, di sini kita pilih resolusi yang akan kita gunakan. Nah, kita gunakan HD quality 720p. Ya. Nah, kita pilih ini, upload dengan watermark. Nanti di videonya itu nanti ada watermarknya, yaitu Photon. Ya, kita klik di next. Setelah itu sudah selesai. Belum. Habis itu kita pilih publish option. Nah, kita mau publish kemana? Nah, kita pilih yang di YouTube. Pilih YouTube. Kita pilih